Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wajib pajak. Sebelum saya melakukan presentasi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Febri Zain, NIM 19233111, jurusan manajemen pajak. Baiklah, saya akan membahas mengenai wajib pajak. Mungkin Anda pernah mendengar tentang wajib pajak, tapi apakah wajib pajak yang sesungguhnya yang secara rinci akan saya jelaskan di sini. Wajib pajak ialah orang individu pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dijelaskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pengutip pajak atau pengambil pajak. Pengambil pajak tertentu. Wajib pajak bisa berbentuk wajib pajak orang individu. Definisi wajib pajak individu pribadi atau pribadi ialah setiap orang individu yang mempunyai bayaran di atas bayaran tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau yang disebut dengan NPWP. Dan melainkan dijelaskan dalam undang-undang. Sebaiknya definisi wajib pajak badan ialah badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pengambil atau pengutip pajak. Tergolong bentuk usaha permanen dan pemborong ataupun mekanik di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Sedangkan wajib pajak menurut para ahli ialah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perpajakan. Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Profesor Dr. M.J.H. Smith, pajak merupakan sebuah presentasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya ialah golongan wajib pajak. Berikut ada dua golongan wajib pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu wajib pajak berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya terdapat beberapa wajib pajak antara lain, yaitu yang pertama itu ada wajib pajak individu atau wajib pajak pribadi, yang kedua ada wajib pajak badan, dan yang ketiga itu ada wajib pajak petugas keuangan. Dan selanjutnya itu yang kedua wajib pajak berdasarkan tempat terdaftarnya. Berdasarkan tempat terdaftarnya terdapat beberapa wajib pajak antara lain, yang pertama itu wajib pajak tempat tinggal atau individual, yang kedua ada wajib pajak pusat, dan yang ketiga ada wajib pajak cabang dan wajib pajak individu atau pribadi. Yang selanjutnya itu mengenai jenis wajib pajak. Berikut ini ada terdapat 3 jenis wajib pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada wajib pajak individu atau pribadi. Wajib pajak individu atau pribadi diberikan oleh wajib pajak individu yang memperoleh dari usaha. Wajib pajak individu yang mempunyai dan memperoleh dari pekerjaan bebas, serta wajib pajak individu yang memperoleh dari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini diberikan oleh badan usaha hak pemerintah dan badan usaha hak swasta. Dan yang ketiga itu ada wajib pajak petugas keuangan. Wajib pajak petugas keuangan sebagai pengambil dan pengutip pajak
ini dibuat oleh petugas keuangan pemerintah pusat dan petugas keuangan pemerintah daerah. Dan selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban wajib pajak. Jika individu, badan, atau pengambil dan pengutip pajak ialah mencukupi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, kemudian kepadanya telah terdapat hak dan kewajiban perpajakan. Hak wajib pajak berikut ini adalah hal wajib pajak antara lain. Yang pertama itu ada hak tempat keunggulan pajak. Setiap penyetoran wajib pajak yang diberikan ke kantor pelayanan pajak kelihatan terdapat keunggulan penyetoran, kemudian telah dikembalikan terhadap wajib pajak. Yang kedua itu ada hak dalam investigasi, seperti hak untuk meminta surat perintah investigasi, hak untuk meminta tanda pengenal petugas investigasi, hak untuk meminta penjelasan alasan dibuatkan investigasi, dan hak untuk meminta klarifikasi selisih hasil investigasi, dan hak untuk hadir dalam pengkajian akhir hasil investigasi. Yang ketiga itu ada hak untuk menyajikan penolakan banding dan pemeriksaan kembali atau hasil investigasi. Dan yang keempat adalah hak untuk dipelihara kerahasiaan dokumen wajib pajak dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu ada kewajiban wajib pajak. Setelah mendapati hak wajib pajak, setelah itu ialah kewajiban wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu NPWP. Yang kedua, kewajiban untuk membayar, mengambil atau mendapat dan menyampaikan pajak yang terutang. Dan kewajiban dalam keadaan dikontrol, misalnya wajib memberitahukan atau memperlihatkan data-data penunjang yang diminta oleh tim pengawas. Yang selanjutnya itu ada kewajiban menyerahkan dokumen, misalnya bagi perantara pun termasuk lembaga pemerintah, badan instansi, asosiasi, dan yang lain harus menyerahkan dokumen yang diminta oleh kantor pelayanan pajak. Cukup sekian, hanya itu hasil presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.